sabar nggak ada batas. Gimana saya sabar? Dia udah kurang ajar kepada Rasulullah. Nah, itu bukan masalah sabar. Itu dia sudah melampaui batas, rule, batasan-batasan di dalam ajaran agama. Kalau sabar ya nggak ada batas. Kalau sabar sudah berbatas, ketika Anda melewati batas kesabaran, Anda sudah menjadi orang yang tidak sabar. Nah, begitu ajaran yang saya terima ya. Sabar itu tidak berbatas. Mau kamu dihina, dicaci, dimaki, disakiti, bahkan dibikin mati, udah selesai situ. Sabar. Nah, tapi kalau orang menghina Nabi, gimana kita mau sabar? Sabar tetap sabar. Masalah ada pelanggar, lain lagi urusannya. Lain lagi urusannya. Itu sudah langgar. Sudah melanggar. Makanya ketika kita menghantam pelaku pelanggar, jangan dengan nafsu kita. Bahkan membunuh di dalam peperangan sekalipun tidak boleh sesuai dengan nafsu kita. Ada aturan main. Musuh angkat tangan, nyerah, jangan ditembak lagi. Musuh udah tersungkur, udah lemah, jangan disiksa. Kalau dianggap berbahaya, tar, selesai. Kalau berbahaya, kalau dia udah meringis minta maaf, udah mau taubat dah, kasih kesempatan dia. Ada aturan mainnya. Ini di negeri yang aman, kowar-kowar perang. Aneh lagi. Halal darahmu TJ. Kenapa halal darahku? Karena kamu sudah mengolok-olok Habib. Kalau Habib ngolok-ngolok gua, di dalam darahnya mengalir darah sungguh. Darahnya beracun. Siapa lagi yang mau minum darah? Bukan cuma darahnya beracun mereka itu, mulutnya pun beracun. Hati-hati cipok sama mereka itu, beracun tuh. Makanya beda ya ikhwan ya. Ajaran zaman dulu dengan ajaran sekarang banyak perubahan. Sehingga menjadi fitnah. Fitnah kepada cucu Nabi, fitnah kepada wali, fitnah kepada ajaran kita sendiri. Sehingga orang lain berani mengolok-ngolok ajaran kita. Kita suka ngolok-ngolok ajaran orang lain. Dengan mengolok-ngolok ajaran orang lain, sama dengan kita tidak menjunjung tinggi aturan dan juga batasan di dalam ajaran kita. Masalah kepercayaan orang lain kita nggak perlu ngolok-ngolok. Sampaikan yang benar, jangan contohin yang salah. Seorang guru itu apalagi selevel imamul ummah nggak perlu ngomong lonte. Itu bukan dia yang ngomong, mulut model saya yang ngomong seperti itu. Lonte saudara. Kenapa? Seorang public figure apalagi berkelas ulama kaliber tinggi, besar, bukan tinggi ya, tinggi nggak tinggi, besar, buncit. Itu harus bisa menjadi contoh. Setiap perkataannya akan menjadi contoh yang akan diadopsi oleh si yang mendengarnya gitu. Kalau guru, akhlak dia, kepribadian dia, cara bertutur kata dia akan menjadi contoh, akan menjadi inspirasi. Jadi jangan heran kalau banyak kibin-kibin caci maki di sini. Karena itulah contohnya seperti itu. Awas kamu TJ, nanti su'ul khotimah. Padahal di situ kita ketahuan dia salah guru. Kalau dalam ajaran kita, ketika ada saudara kita yang mungkin menyimpang, saudaraku, yuk kita taubat supaya kita nanti tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mendoakan supaya saudara muslimnya husnul khatimah semuanya.
Bukan cuman kelompok dia aja yang masuk surga. Supaya semua umat ini bisa masuk surga, gimana ceritanya? Nah, itulah fungsi ulama. Itulah fungsi seorang dai, mengajak ke jalan kebenaran supaya selamat, bukan kualat. Kalau cuma mengkualat-kualatkan orang, untuk apa? Untuk apa imamul ummah? Untuk apa ulama? Ulama itu membimbing umat supaya tidak tersesat. Yang sudah tersesat disadarkan, yang sudah bejat disadarkan, dirangkul, diajari. Bukan ketika tidak ikut dia, kamu sesat, kamu harus dibunuh, kamu harus dipersekusi, kamu harus dipermalukan, kamu harus dipenjara, kamu harus dibotakin. Itu bukan ulama. Imamul Rungkat, itu namanya ulama asu. Artinya ulama yang tidak menjalankan perintah agama, cuman numpang. Ulama. Kalau ulama itu tugasnya menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Nabi, mendidik umat. Sehingga orang-orang yang bangsat seperti saya sadar, bukan nakut-nakutin. Hati-hati kamu, Rizik itu ulama lo, kamu kualat nanti, makin menjauh kita. Apalagi model-model gua suka sesuatu yang memacu adrenalin. Mana kualatnya, gua pengen lihat. Kok nggak kualat-kualat dari kemarin? Gua nunggu kualat sampai berakar ini pantat. Jadi nggak cocok. Apalagi zaman sekarang nggak cocok seperti itu. Anak zaman dulu diliatin aja gini udah paham, doktrinnya kuat. Nah, zaman sekarang coba kalian pelototin. Dia nanya, kenapa Pak? Kenapa matanya gitu? Matanya bintitan ya? Kelilipan ya? Coba lihat. Nah, anak sekarang. Kalau anak dulu, langsung salah tingkah dia. Langsung dia introspeksi. Salahku apa? Kok bapakku nengokin aku kayak gitu? Kalau anak sekarang coba kau pelototin. Mata kau, dibilang kau gitu. Mata kau. Kalau dulu gampang kita, biar nggak ribet ya kan, ditanya, Pak, Mak, ya, adik bayi datangnya dari mana? Dari surga. Surganya di mana? Di langit. Terus dede bayi kalau turun dari langit kemari nggak? Kalau jatuh dari langit nggak patah dia? Itu pertanyaan gua dulu sama orang tua gua. Gua ditipu sama orang tua gua dulu. Sama kakek ya, sama nenek gua ditipu. Sama emak gua, bapak gua nggak nipu gua. Emak gua langsung bilang, mama hamil terus melahirkan. Tapi kalau kakek gua bilang gini, nenek gua, itu ada pesawat yang jatuh, yang turun ngantarin dede bayi katanya. Jadi pesawatnya turun di mana? Kan banyak pohon kelapa tuh. Pesawatnya turun di mana? Itu ada bekas jemuran belimbing ulung di sini kan ada itu. Jadi agak mati rumputnya, dibilang di situ. Itu bukannya bekas jemur asam sunti, saya bilang gitu. Oh bukan, turun pesawat. Bohong, saya bilang gitu. Saya tanya sama bapak saya, kamu kalau nanya itu sampai kuda kencing katanya. Istilah zaman dulu. Kamu kalau nanya itu sampai kuda kencing, biarin aja, kata emak saya. Jelasin sama emak saya. Ketika anak-anak yang lain teriak-teriak, pesawat, turunin dede bayi, pesawat, nurunin dede bayi. Saya enggak, saya tahu. Sudah tahu. Gitu, saya enggak dibodohi sama emak saya. Terus, ada yang lain lagi. Teman saya, dia ditipu juga sama bapak emaknya. Dede bayi itu dari mana? Kita beli di mana? Kalau beli kok jadi, saya mikir, kalau beli kok jadi dedek kita, apa hubungannya sama kita, cuman beli.
Berarti saya dibeli dong dulu. Sebenarnya saya anak siapa sih? Katanya dibeli. Nah, gitu. Jadi doktrin zaman dulu itu udah nggak cocok lagi zaman sekarang. Karena agama kita bukan agama doktrin, bukan agama dogma. Jadi agama ilmu. Jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan ditutup-tutupi. Hanya untuk kepentingan biar menguasai, biar banyak yang ngasih uang. Kalau dulu itu begitu. Ditutup begini, ditutup begitu, supaya orang condong ke dia, ngasih uang ke dia. Istilahnya tidak ada yang gratis. Ya. Makanya jangan tipu anak-anak kalian. Awas tuh, jangan nangis. Nanti diambil polisi. Itu bahaya. Besarnya jadi kriminal tuh. Musuhan sama polisi. Awas tuh, kalau di Aceh itu, awas tuh ada tentara. Makanya kalau lihat tentara ketakutan kita. Awas tuh ada polisi, lihat polisi ketakutan kita. Bapak gua nggak pernah nakut-nakutin gua. Tapi kalau ada anak gua lagi nanti yang masih kecil, gua awas tuh ada Habib. Tua rencana mau nakut-nakutin gitu aja, biar nggak doktrin sama Habib. Nangis kau ya, ada Habib tuh. Nangis lagi. Nangis lagi, ada Habib tuh. Masih ya? Was tuh, Bib. Datang, Bib. Nangis dah tuh. Toa. Tuh, ada Habib tuh. Bib, bawa toa kemari. Tuh. Gitu nanti. Rencana gue gitu. Tapi nggak boleh juga. Nanti dia malah ketakutan lihat Habib. Nggak berani ngerosting seperti ini. Lucu kan? Lucu. Bayangin gue mau daftar ngikut stand up komedi ya. Materi gue Habib nanti. Karena banyak materi kalau stand up komedi bahas Habib. Cuman mungkin nggak diterima, gue meresahkan. Materinya tinggal bilang gini, kalian jangan menyangka Indonesia ini tidak hebat ya ikhwan. Di saat Neil Armstrong naik ke bulan, di saat astronot Rusia naik ke bulan, di saat astronot Jepang naik ke bulan, itu nggak ada apa-apanya. Habib di Indonesia dari Yaman naik ke surga. Itu ngakak semua orang tuh kita bikin materi itu. Tapi ngakaknya gini. Kenapa ngakak gitu? Ada kamera. Takut sama Rizik. Nanti minta maaf kan? Nangis-nangis minta maaf kan? Gitu kalau gua jadi komika. Gimana nggak lucu? Mimpi bisa direncanakan. Nanti malam mau mimpi ketemu sama fulan. Nanti mau kutanyakan ini. Nanti pertanyaan antum tulis saja. Nanti akan anak tanyakan ketika bertemu dengan Fagil Mugaddam, ketika bertemu Rasulullah dalam mimpi. Nanti akan anak tanyakan. Berarti itu mimpi yang direncanakan. Sedangkan kita tahu bahwa mimpi itu bukan sesuatu yang direncanakan. Ketika memejamkan mata, kita tertidur, maka mimpi itu datang.
Jadi memahami mimpi aja masih ngawur, apalagi yang lain-lain ya ikhwan. Nah, apalagi saya kalau mimpi, habis mimpi lupa, paling ingat 1-2 aja, arahnya kemana, udah itu aja. Saya nggak pernah ingat mimpi sampai panjang sekali ya kan, panjang sekali mimpi, sampai semua kata-kata yang ada di dalam mimpi itu terhafal semua. Bawa recorder, rekam nanti bawa HP. Nah, ketika mimpi bawa HP nanti. Atau bawa pulpen, bawa kertas, tulis. Saya itu ada kertas di dekat tempat tidur, ada meja lampu tuh. Saya taruh kertas, bukan untuk bawa mimpi. Setelah mimpi saya tulis, biar nggak lupa. Misalnya ada mimpi petunjuk apa, saya tulis tuh, biar nggak lupa nanti. Karena begitu keluar dari kamar udah lupa biasanya. Apalagi sudah ke air, lupa jadinya. Maka begitu ya ikhwan. Ya, tolong diperhatikan tuh. Di sini nggak banyak yang tiba-tiba wali, tiba-tiba wali, nggak banyak. Kita ditertawakan di sini ya ikhwan, beneran saya bilang. Nah, kecuali pengikut-pengikut Habib mungkin di sini yang percaya begitu ya, FPI biasa. Nah, tapi kalau kita nih, misalnya ada orang nyari bambu petuk ke kampung saya, ada lihat-lihat bambu seperti ini. Nah, orang bilang apa? Sedalumpo, pencari mimpi katanya. Langsung gitu kan. Nah, ada orang nyari toke ke kampung saya tuh. Ada toke Pak yang 60 cm. 60 cm. Yang semeter itu bukan toke, buaya katanya. Anak buaya ataupun biawak katanya. Langsung gitu kan. Nah, makanya kampung saya agak sedikit unik ya kawan. Nah, gitu. Nggak ada babi 5 meter, itu ular. Jadi bahasa-bahasa seperti itu ada di tengah-tengah kita. Nah. Oh, cerita wali nggak percaya? Percaya. Mereka percaya. Cuman ada formatnya. Nggak serta-merta, oh ini wali, langsung imani semua, enggak. Ada kejadian aneh. Nebang pohon, bangun lagi. Pohon apa itu? Pohon beringin. Habis dipotong, bangun lagi. Mungkin di tempat kalian udah nganggap itu ada demitnya. Di kampung kami langsung teknisi turun ke lapangan. Oh, ini karena bagian pangkal bawahnya berat. Setelah dipotong ranting-ranting ujung-ujungnya, sehingga ujungnya menjadi ringan. Akhirnya dia bangun lagi. Secara fisika, langsung gitu. Langsung secara fisika jelaskan. Bukan ada demit, ada hantu. Gitu. Tapi banyak di kampung saya yang masih takut sama hantu. Masih takut sama hantu tuh banyak. Walaupun kalau kita tanya nggak percaya dia. Begitu ya ikhwan. Jadi orang yang takut sama hantu itu enak sekali di prank, enak sekali kita prank. Nah ya, jadi kalau ada cerita mimpi kita, aduh sudah lumpuh, sibuk kau nyari mimpi katanya. Itu ada bahasa di kampung kita tuh. Tiap hari di buro kerja sudah lumpuh. Nah, jadi saya dibesarkan di dalam lingkungan yang seperti itu. Mungkin kalau di tempat kalian akan dianggap begini, begitu, kagak percayaan, kan? Kalau udah ketemu baru, oh ya betul, gua udah ngerasain tuh, betul.
Kepercayaan dulu ada juga. Jangan main di situ, apalagi sampai potong binatang di situ, potong ayam, potong kambing. Itu langsung gempa di situ katanya. Ada itu. Gua bawa ayam, gua potong, nggak ada gempa. Terus dibilang apa? Oh, hantunya udah pindah ke sana katanya. Lain lagi kan ceritanya. Lain lagi. Nah, gue suka usilin tempat-tempat yang dibilang begini begitu, gue usilin tuh. Karena kenapa? Ada formatnya. Kalau nggak ada formatnya nggak boleh. Misalnya ada makam yang diklaim keramat. Keramatnya gimana? Kalau ngambil kayu di sana kita akan begini begitu. Gue datang minta, tuh, tak kayu ya. Gue ambil kayu itu, gue potong satu. Potong, nggak ada kejadian apa-apa. Gue bilang, gue tadi potong kayu di sana. Nih gue rekam nih, nggak ada kejadian apa-apa. Gimana caranya kamu ambil? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Gue sampaikan al-fatihah, habis itu gue minta itu kayu. Oh, berarti kamu izin, berarti diizinin. Lain lagi ceritanya. Kemarin katanya nggak boleh, berarti diizinin. Bukan cuman gue minta izin, gue ancam lagi. Jangan pelit ya, jangan pelit. Gue ambil kayu nih, jangan pelit. Begitu kan? Apalagi makam wali. Makam wali bukan kayak sesuatu yang menakutkan ya kawan. Datang kita di situ, lihat. Beliau orang hebat semasa hidupnya. Beliau orang berilmu semasa hidupnya. Beliau orang kaya semasa hidupnya. Beliau seorang berkuasa semasa hidupnya. Tapi ujung-ujungnya mati juga. Beliau seorang yang sangat taat sekali. Ujung-ujungnya tetap di dalam tanah juga. Nah, itu ilmunya. Itu ilmu. Tetap kembali ke tanah. Bukannya minta batu cincin mbah, keris mbah, rincong mbah. Kalau ada mimpikan ya nanti malam, enggak. Gue enggak gitu. Nih hari Jumat saya datang lagi mbah ya. Saya akan bersihkan di makam. Tapi nggak dijawab. Baik cu, nggak ada jawaban apa-apa. Udah gua bersihin pun nggak ada ngomong apa-apa. Nah, kalau ngomong lari kita, pontang-panting lari kita. Itu ada makam satu. Di makam itu dililitkan kain banyak sekali, itu dililitkan. Kemudian ngasih sajen apa segala macam. Entah orang siapa itu. Pas kita lagi ziarah ke sana, dibilang sama orang sana, tuh, jangan dipindahin apa yang ada di sini ya. Tapi ini udah kotor sekali nih, udah padi di sini, kain nih udah direkatkan di batu nisan mengganggu pemandangan. Nggak boleh gitu, itu hajat orang. Pura-pura kesurupan gua. Tolong pindahkan barang-barang ini dari makamku. Langsung dipindahkan sama mereka, semua ketakutan ya kawan. Ilmu itu gua pakai untuk sesuatu yang positif, bukan untuk nipu orang. Itu saking orang mengkeramatkan makam itu sehingga nggak boleh dibersihkan. Hari ini selendang dililitkan di situ. Besok kain bayi dililitkan di situ. Ya, lusa mungkin bisa sempak lilitkan di situ. Berdasarkan pemikiran, biar punya anak naruh sempak di situ. Gue lihat kurang ajar kan, langsung gue kesurupan tuh. Dilepaskan itu semua, nggak usah gue suruh lagi. Sampai segitu ya kawan. Gue manfaatkan ilmu dobol itu untuk hal-hal yang seperti itu. Gue juga pernah bangun makam, tapi bukan buat cari uang, hanya supaya pohon gak ditebang. Akhirnya ketahuan, makamnya kagak ada, cuman makam palsu. Gue buat batu nisan, gue nyari batu sungai itu. Tiba-tiba ada makam di situ.
Ah, gue bilang itu makam wali, keramat, jangan macam-macam, jangan potong kayu di sini, gue bilang. Padahal gue selamatkan kayu itu supaya tidak terjadi erosi, sungainya tidak ngeruk tanah terus. Gue bikin makam di situ. Entah apa, pokoknya ada yang janggal sehingga ketahuan bukan makam. Akhirnya dipotong juga itu, ditebang juga itu pohon. Tuh, ya. Tuh. Itu cara-cara saya dulu nakut-nakuti orang. Sekarang mau dipakai buat wah. Makanya saya ketahuan ada formatnya. Langsung saya tertawain. Itu permainan gua waktu kecil. Saya punya kebun durian, punya kakek. Jadi kebun durian kakek saya itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena nggak nyuri. Karena banyak halal lagi, nggak nyuri, nggak enak. Waktu kita masih kecil. Jadi ada kebun tetangga itu, duriannya panjang-panjang segini. Penasaran gua, orangnya pelit. Jangankan diminta, dibeli pun mahal sekali sama dia. Kebetulan dia takut sama hantu. Sore-sore jam 6 gue datang, gue ambil jeruk purut, gue balur semua di pondok dia itu, pondok jaga durian tuh. Begitu dia datang, orang di sini kalau udah bau jeruk purut kan bau hantu gitu. Nggak jadi dia malam tuh. Habis gue sikat itu durian semua. Kalau nonton ini mohon maaf ya, izin ya. Nggak ada lagi pun orangnya, udah meninggal. Udah meninggalkan kampung. Nah, gitu dulu cara main. Sekarang teori itu dipakai di sini buat ngibulin gua. Ngibulin gua tuh. Gak percaya. Jadi waktu kecil kita itu nggak bandel, cuma usil gitu. Begitu ya ikhwan. Jadi pola pikir kita waktu masih kanak-kanak sekarang dipakai oleh orang udah tua, jenggotan, pakai sorban, kan lucu. Lucu itu. Dulu waktu masih remaja-remaja, masih jahiliyah, gua suka sekali ngeganja di hutan. Jadi kalau kita mau memblokade pakai palang, orang penasaran kan mau masuk. Itu kan masih kondisi konflik. Gua pakai sepatu bot, gua pijak-pijak bekas pembakaran, gua pijak-pijak tuh. Apalagi di situ ada durian punya orang juga, gua pijak-pijak semua itu, tempat becek gua pijak semua. Seolah-olah kesan bahwa ada tentara di sana. Jadi orang kalau mau lewat, oh ada tentara di sana, nggak berani masuk. Jadi aman kita di dalam, mau ngapain, mau pesta, mau apa. Jadi hal yang seperti itu dipraktikan dengan konsep yang berbeda oleh orang ini di publik. Jadi bagi gua lucu. Kemudian dibumbui dengan ronsen makam lah, penemuan makam lah, mendeteksi dengan garomah lah, mendeteksi dengan ilmu laduni lah untuk pencarian nasab. Kalau misalnya punya ilmu seperti itu, kenapa nggak lawan tesis Kiai Imad dengan ilmu itu, dengan bukti-bukti? Coba ronsen kitab-kitab sejaman gitu, di mana letaknya, ambil, tarik gaib, nanti tunjukkan nama Kiai Imad. Kan bisa ronsen, dong ronsen, ada di pustaka mana, ambil, tunjukkan ke Kiai Imad. Makanya kalau berbicara goib, nyari uang di situ gampang sekali, apalagi masyarakat yang udah terdoktrin ya ikhwan. Jangankan uang, perawannya bisa kita ambil. Kamu kenapa? Sering sakit di mana? Di perut. Oh, kamu nanti malam datang ke rumah, bilang dulu, jangan lupa bawa orang tua ya.
Gitu, bawa orang tua. Itu untuk kamuflase orang tua. Oh, dia ini harus dimandikan. Di atas gunung sana di Telaga Biru harus dimandikan. Pada saat jam 12 malam dia nggak boleh bawa kawan, harus sendiri. Jangan pakai sehelai benang pun kecuali kain aja. Kain bisa dijual nanti. Beli kain ini. Sama saya ada yang sudah diruqyah. Ketika malam tiba dia datang pakai kain, nggak pakai sempak, nggak pakai rok, nggak pakai baju. Saya yang mandiin sebagai dukun misal. Kalau saya pingin seperti itu, nggak minat saya. Mandiin, mulai basah, mulai membentuk. Sengaja kainnya disiapkan, kain yang kalau kena air transparan dia. Kain putih, kain jenis belumas gitu ya. Kalau kena air dia nampak semua tuh. Tuh mulai. Ini harus dibersihkan luar dan dalam. Kamu kan sudah didoakan di air. Ini harus saya bersihkan. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget demi obat nih. Kamu mau sembuh kan? Ancam lagi di situ. Kamu mau sembuh tidak? Mau. Langsung bersihin semua. Bersihin semua. Itu. Kenapa mendesah, Mbah? Itu kadam. Kan biasa nafas nggak terkontrol itu, apalagi barang bagus ya kan. Kenapa Mbak khadamnya masuk? Ini kamu udah bersih nih. Tapi kalau kamu bersetubuh dengan saya, kamu lebih suci lagi nih. Padahal diambil kesuciannya. Udah terjadi. Makanya hati-hati sama dukun. Tipu daya dia, yang dukun nipu ya. Jadi ada dukun yang dukun ngurut bayi, dukun ngurut orang patah, tabib misalnya, itu lain cerita. Ini dukun memang dukun cabul nih, hati-hati. Tengah malam, ini dia harus tidur di sini nih, di tempat saya nih, nggak boleh dibawa pulang dan harus sama saya. Nanti kalau kata ibunya gini, saya boleh dong Mbah tidur di sini. Nggak boleh, nanti kamu kerasukan, sembuh dia, kamu yang sakit. Oh berarti saya di rumah aja. Udah, kamu di rumah aja. Udah. Malam-malam dicelupin ya kan. Waduh, sadis, duit habis, kehormatan habis, semua dikuras. Tuh hati-hati. Tipu daya seperti itu, tipu muslihat seperti itu, hati-hati ya ikhwan. Di negeri kita masih berlaku hal yang seperti itu. Ya, masih berlaku. Belum lagi kamu harus tuntasin nih. Seberapa lama? 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Digenjot sama dia. Gua hafal betul permainan-permainan seperti itu ya ikhwan. Sekarang nggak main dukun lagi, main habib-habiban, kayak sorban, kayak mama. Antum kalau mau dibersihkan, ketemu ya. Antum kan sering ribut sama suami. Ini umpama ya. Ini yang udah kejadian nih, misalnya pencabulan. Kamu kan sering bermasalah sama suami. Suami kurang keras, kurang besar. Nanti ini khusus antara aku dan kamu aja ya. Ini saya nggak ijazahin ke orang lain nih. Saya khusus ngeijazahinnya ke kamu gitu. Nanti kalau suamimu udah keluar kota, ketemu sama saya. Saya ada metode agar kamu terlihat selalu cantik di depan suamimu. Udah mulai tuh. Mulai itu. Si perempuan kan karena tololnya. Ya, baik. Ini ilmu ini khususan. Ini dari Thariqah. Jadi nggak boleh diajarkan ke yang lain. Main seenaknya nih. Jadi kalau antara aku dan kamu itu nggak bisa dikatakan zina.
Saya hanya mencoba untuk menyucikan kamu. Aura-auramu, udah cerita, tetek bengek ini itu. Udah lepasin bajunya. Pengalaman gue tuh. Berdasarkan apa pengalaman? Berdasarkan korban. Dulu gue buka nih, gue buka nomor kontak gue bagi. Kalau misalnya ada mau konsultasi silahkan gratis, gue bilang. Kebanyakan yang nelpon gue, nih berapa nih bang konsultasinya? Gue bilang gratis. Lah kok gratis? Biasanya bayar sampai berapa? Biasanya sekali teleponan ukuran 2 jam itu 1 juta katanya. Di situ gue tahu ya ikhwan, rupanya permainan konsultasi aja bayar. Terus apa lagi? Biasanya disuruh kirimin foto. Abang kok nggak perlu ngirimin foto, misalnya untuk pengobatan apa misalnya, ya kan? Enggak, katanya biar di terawang biasanya harus kirim foto telanjang gini. Itu bukan terawang, gue bilang. Kalau dia bisa terawang ngapain foto? Nah dia nggak bisa terawang, itu berarti cuman mau lihat onderdilmu. Cabul itu, gue bilang. Itu cabul itu. Terus habis dia ngambil foto kamu, terus dia meras kamu kan? Kalau enggak kamu transfer, kamu fotonya akan disebar kan? Betul katanya. Betul itu. Kok tahu sih? Lah memang itu metode cabul. Metode dukun cabul. Kalau gua sebejat itu ya ikhwan, duit udah banyak, apa mudah berbagai rasa udah gua coba. Kalau gua sebejat itu, sangat gampang sekali. Gua sugesti, gua nasihati mereka. Kalian jangan gampang ketipu. Hati-hati itu. Belum lagi ada yang dari luar negeri itu telepon gua. Waktu gua buka itu konsultasi gratis gitu. Waktu itu ya. Gue bang habis kena berapa? 20 juta. Ngapain? Gue beli nomor togel dari dukun katanya. Abang kan bagi-bagi nomor togel tuh. Bagi dong berapaan? Berapaan apanya? Coba nonton videonya full. Di situ gue bukan ngajarin orang cara beli togel. Gue di situ nasehatin orang dengan cara dukun. Gue praktekin ilmu dukun supaya kalian supaya nggak ketipu. Udah bertahun-tahun beli togel. Sekalipun nggak kena lagi sama dukun. 20 juta. Kalau si dukun bisa ngeramal nomor togel, gue bilang, ngapain dia minta duit lu? Dia bagi hasil sama lu. Lagian ngapain dia buka praktik? Mending dia ngerugiin bandar tuh, gue bilang. Iya juga ya bang, memang gitu. Terus ilmu pelet untuk bisa mempengaruhi perempuan supaya suka ke kita. Pas lihat bininya, ya ampun saudara. Memang sih kedengarannya bininya banyak, tapi pas kita lihat udah gini langsung mohon maaf nih ya ikhwan, tanya dukun pelet bisa ini perempuan begini begitu, hanya bermodalkan foto disembur. Enggak, gak percaya gue. Enggak kena tuh artis-artis, fotonya di kemasan sampo, di kemasan odol, di kemasan hand body. Foto artis tuh banyak kena tuh jadi istri dia. Aduh. Tapi kalau udah sama-sama cinta, nggak direstui sama orang tuanya, gua punya ilmunya biar direstui. Punya ilmunya. Lu cinta sama dia mau sama lu, tapi orang tuanya nggak setuju karena lu blangsat misalnya, karena lu nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Nah, gua punya ilmunya, gua bagi. Mau lu pengen nikah sama dia tapi orang tua dia kagak setuju. Misalnya dia Habib, punya anak perempuan dia suka juga. Si Hababah ini suka sama lu.
Tapi orang tua dia nggak setuju. Lu tahu, biar setuju. Gua kasih ilmu nih. Pertama, lu datang ke kantor agama. Sampai di KUA sana, ya. Lu bilang masalah lu. Suruh kirim surat ke orang tua dia. Pertama lu datang ke orang tua dia, lu ditolak, ceritanya udah ditolak nih. Datang ke KUA buat laporan. Kami saling mencintai, kami saling suka, kami pingin menikah. Sementara orang tua nggak setuju. Itu dikirimin surat biasanya ke orang tua dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali dikirim. Keempat kali jemput dia, bawa pergi sejauh mungkin. Cari satu orang yang bisa jadi wali. Kalau nggak ada, ya udah nanti dia yang minta sama KUA buat mewakilkan, buat diwakilkan. Tuh kasih ilmu. Nanti udah punya cucu, bawa pulang ke rumah. Kalau nggak setuju juga, udah jangan pulang lagi, udah. Yang penting kalian bisa bersama. Itu ilmu dari gua. Tapi dengan syarat jangan langsung bawa lari. Datang dulu ke rumah baik-baik, lamaran apa segala macam, nggak diterima, lapor ke KUA. Habis itu baru menghilang, langsung jadi wali. Ya, kabil tuh itu. Capek nggak kawin sambil lari? Saya nggak bilang kawin sambil lari, abang salah. Saya nggak bilang gitu. Dia bawa lari, bukan kawin lari. Saya nggak bilang kawin lari. Habis itu nikahi. Masalah mau sambil berdiri, masalah mau sambil lari, masalah mau sambil dogi, itu bukan masalah saya. Itu masalah ente. Itu masalah teknis. Saya tidak ikut campur. Saran saya hanya sebatas bagaimana Anda bisa bersama, ya. Terus apa lagi? Pelet. Kalau Anda menyukai seorang perempuan dan perempuan itu menolak Anda, jangan berkecil hati. Please try again. 3 kali. Cari tahu apa kesukaan dia, apa hobi dia, apa keinginan dia. Kalau keinginan dia suka jalan-jalan, upayakan. Bisa ajak dia jalan-jalan. Hobi dia makan, upayakan ajak dia makan. Modal dikit dong. Udah. Tapi kalau Anda tidak tampan, dia pingin laki-laki yang tampan, jangan dipaksakan. Anda tidak masuk kriteria dia mungkin dalam fisik, jangan dipaksakan. Katakan, tapi tetap katakan 1, 2, 3 kali nggak mau juga, udah nyari lain, banting setir. Jangan di situ sampai nangis-nangis. Jangan pernah menangis depan perempuan. Anda akan kelihatan lemah. Banyak laki-laki nangis, begini begitu, kok nggak bisa hidup tanpamu. Jangan. Perempuan itu tidak suka laki-laki yang lemah. Dia tidak akan bersedih ketika melihat Anda menangis, apalagi mengemis-ngemis. Jangan pernah menangis depan perempuan. Berarti Anda tidak akan cocok menjadi pemimpin rumah tangga dia. Begitu aja Anda nangis. Tuh, ingat tuh baik-baik. Silahkan dicoba lagi. Nggak usah dibuat-buat, apa adanya aja. Nggak usah basah-basahin bibir kalau ngomong sama cewek. Sebenarnya dari dulu aku sudah mengagumimu. Nggak perlu begitu. Aku sangat mencintaimu. Nggak perlu itu, nggak perlu ya ikhwan. Nggak perlu. Aku sering bermimpi kamu, cerita mimpi lagi, nggak perlu. Apa adanya aja. Karena kalau udah ada begitu kan, perempuan peka, dia tahu dia. Ini acting nih orang nih, gombal nih. Nggak usah begitu. Langsung to the point aja. Gimana? Hubungan kita dibawa kemana? Lanjut? Atau sebatas berteman? Jadi kita nggak kecewa.
Oh, saya pikir-pikir dulu. Nggak perlu. Toh jawabannya sama, iya atau tidak. Ya udah kita jalani, jalani udah. Nggak usah harus saya cinta juga sama kamu bang, saya mau sama kamu, nggak perlu gitu. Pokoknya kalau udah jawaban kita jalani aja hubungan ini. Kita lihat ke depan seperti apa. Udah, tancap gas. Jangan lama-lamain. Sebagai laki-laki, gue ingin bertanggung jawab. Daripada hubungan kagak jelas, yuk nikah yuk. Oh, dibilang tunggu dulu, saya belum siap karena alasan begini-begini, sekolah belum selesai, kuliah belum kelar. Tunggu. Dan jangan cinta buta. Kalau nggak ada dia nggak bisa hidup. Jangan. Kita harus ada di otak kita nih. Kalau nggak jadi sama dia harus ada plan B. Siapa lagi nih gue sikat kalau nggak gagal sama dia. Gitu. Ya. Jangan baru putus cinta. Aku sudah tidak sanggup hidup lagi tanpa dia. Kenangan saat aku cipokan sama dia di bawah rumpun bambu. Jangan lagi itu. Jangan lagi. Jangankan dia terpisah dari kita, roh, nyawa, dan jasad kita pun akan berpisah. Kita juga akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Perempuan. Gitu ya ikhwan. Begitu juga Anda hari ini sudah berumah tangga, kurang harmonis, ada indikasi istri Anda selingkuh, panggil dia, tanya, sayang, ini gelagat-gelagatnya lain nih, aku mau jujur aja ya, ada laki-laki lain. Nggak usah nanya, kamu selingkuh ya, kamu begini-begini ya sama laki-laki lain, nggak usah. Ada laki-laki lain. Aku tidak mau dikhianati. Kalau memang punya laki-laki lain, ngomong. Daripada aku paksakan kau tidur sama aku yang kau hayalkan laki-laki lain, lebih baik kita pilih jalan masing-masing. Gitu, jangan dipertahankan kalau ada perselingkuhan ya ikhwan. Nggak ada harga diri kita. Tidur sama kita pun yang dia khayal orang lain. Sakit sekali ya ikhwan. Pedih, jenderal, pedih. Ikhlaskan itu, makanya perlu belajar ikhlas. Ikhlaskan, maafkan, lupakan. Jangan paksakan. Kamu harus cinta dengan saya, wajib mencintai saya, tidak boleh ada laki-laki lain. Kamu harus kasih apamu cuman ke saya. Itu manusia. Itu orang udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Mungkin Anda kurang luar biasa, kurang perkasa. Tinggalkan. Kalau memang dengan cara baik-baik. Gitu kita laki-laki ikhwan. Nanti kalau lihat kehidupannya kurang menyenangkan setelah dia nikah dengan laki-laki lain, tinggal lewat di situ. Enak zamanku toh, udah. Hari lain. Jadi nggak usah pusing-pusing karena ini ada nih yang lagi kehidupannya lagi tidak baik-baik saja urusan percintaan, makanya saya bahas ke situ. Memang ngomong gampang, untuk melakukannya sulit. Ya setidaknya saling mengingatkan. Nanti kalau saya punya problem yang sama, nanti ingatkan saya. Itu sebenarnya curhat, ya. Sebenarnya curhat itu seperti itu. Dan hati-hati, yang perempuan curhat sama laki-laki yang udah punya suami nih, ataupun kalian masih ta'arufan curhat sama laki-laki, hati-hati. Begitu juga laki-laki curhat sama perempuan tentang istrimu, hati-hati. Bisa jadi orang itu mengincarmu. Dia memberikan solusi bukan untuk menyelesaikan masalahmu, tapi untuk menyelesaikan hubunganmu. Ya, iya. Kurang uang. Kenapa sih perlu banyak uang? Kenapa? Kebutuhan dalam hidup kita, yang pertama perut yang cuman sejengkal, bawah perut, kalaupun sampai sejengkal kalau kita laki-laki. Nah, itu cuman kebutuhan kita. Perut, bawah perut. Urusan nafsu. Nah, ya. Tapi kalau sudah saling menerima kekurangan,
Itu nggak ada persoalan lagi itu. Saling melengkapi. Kekurangan dia ada kelebihannya di kita, kelebihan dia ada kekurangannya di kita. Itulah kesempurnaan. Kesempurnaan itu bukan tiada kekurangan pada kita manusia. Kesempurnaan itu justru di mana saling melengkapi kekurangan, ya kawan. Di mana di tubuh kita ada kekurangan, ada juga kelebihan. Kalau cuma kelebihan doang, itu nggak sempurna. Dengan adanya kelebihan ditambah lagi kekurangan, maka sempurna lah. Iya. Kamu pingin punya pasangan yang kaya, yang tajir, belum tentu kamu bisa merasakan kebahagiaan itu sama orang yang punya itu semuanya. Belum tentu kamu bisa mendapatkan itu, ya ikhwan. Sifat manusia itu enak di mana tidak ada kita. Ingat itu. Kita lagi di rumah enak-enak, asik nih, bosan nih di sini, nggak enak di sini, pingin pindah ke sana. Sampai ke sana, oh ternyata lebih enak yang tempat kemarin ya. Makanya jembut tetangga lebih subur daripada jembut sendiri. Itu jangan diikuti, nafsu. Kayak kita ngarit nih, teman-teman yang pernah ngarit nih, yang pernah ngarit, nyari rumput buat pakan ternak nih, sama kayak saya. Kita kalau motong rumput itu, kalau nyari rumput, kalau kita duduk fokus istiqomah di situ, kita potong yang ada di situ, itu cepat cukupnya. Tapi kalau lihat sana, lihat sini sampai ujung sana, udah malam, nggak cukup rumputnya. Belum selesai kita. Ini pengalaman gue nih. Gue sebagai petani, peternak, nyari pakan rumput tuh. Kalau mondar-mandir jalan terus, di sana hijau, di situ hijau, makin di atas gunung sana makin hijau. Pas kita ke sana, oh ternyata di sana lebih bagus. Cuman kelihatan aja dari jauh. Maka bersyukurlah dengan apa yang kau miliki hari ini, ya ikhwan. Kita masih bisa makan walaupun ala kadar, alhamdulillah. Yang penting jangan lupa berikhtiar. Coba lihat di negara yang perang sana. Jangankan buat makan, air aja mereka kesulitan. Untuk tidur nyenyak aja mereka sulit. Lagi tidur di bom rumahnya. Lihat saudara kita di Palestina. Maka disitulah perlu kita bersyukur. Alhamdulillah kita tinggal di negara yang aman. Masih bisalah kita untuk menghidupi keluarga. Dapat pendidikan yang layak. Dapat sandang, papan, dan juga pangan. Itu harus dipikirkan, ya ikhwan. Yang pertama harus dikedepankan dulu kebutuhan. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, baru keinginan. Misalnya udah punya istri satu, segala kebutuhan kita udah terlengkapi. Oh saya pingin poligami. Nah, ini banyak yang pingin tahu cara untuk diizinkan poligami oleh istri. Mau tahu nggak? Nggak kasih tahu. Mau kasih tahu. Mau kasih tahu. Yang pertama, kenyangkan ilmunya, kenyangkan pengetahuannya, kasih pemahaman tentang poligami, tentang apa segala macam. Kenyangkan ilmunya. Pertama kenyangkan perutnya, baru ilmunya ya. Kenyangkan perutnya, kenyangkan ilmunya, kenyangkan yang di bawah perutnya. Kalau nggak kenyang yang di bawah perutnya, jangan harap poligami. Kadang kenyang ilmu, kenyang perut, bawah perut nggak kenyang. Yang paling penting bawah perut kenyang nih. Bahkan bukan cuma kenyang, capek dia. Sampai angkat tangan. Kalau itu belum sanggup, berarti kamu belum punya kemampuan. Sabar aja dah, habiskan itu aja dulu. Itu aja nggak habis-habis. Tapi kalau kamu bisa mengenyangkan semua itu, wow. Perih jenderal dibilang gitu. Baru dia sendiri nanti. Kalau gini terus, sayang, carikan dong sekutu katanya. Nggak apa-apa deh kalau di poligami, perih soalnya. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Gitu aja udah, jangan ngomong-ngomong dulu.
hancurkan itu dulu, hancurkan. Tiap malam gaskan, sampai aku nggak bisa jalan lagi. Lah gimana solusinya ini? Aku kan nggak bisa menahan diri. Nah, kamu sebagai istri harus memenuhi ini. Kamu nggak pengertian nih, aku pengertian. Kamu kayak orang yang nggak beriman. Aku beriman, kamu istriku. Cuman Imin nih nggak bisa hanya kompromi, gimana? Kan nggak mungkin gua jepit pakai pintu. Solusinya dong, nanya sama dia lagi solusinya. Aha, pakai tangan. Itu kayak anak kecil. Masa udah nikah masih pakai tangan? Nah, di situ dia akan berpikir sendiri. Kalau yang punya pikiran, makanya penuhi pikiran akalnya dulu. Aha, kamu poligami ya bang? Poligami aja. Jangan siksa aku gini terus katanya. Jangan langsung jawab. Aha, oh yes, jangan. Shh, jangan ngomong itu. Tetap gitu dulu. Shh, jangan ngomong itu. Tidak ada wanita manapun yang bisa menggantikan posisimu sayang. Shh, jangan ngomong itu. Itu akan kita pikirkan nanti. Aku nggak pernah kepikiran ke situ. Padahal udah ada rencana. Ya, lagian siapa sih yang mau sama aku? Banyak tuh yang mau. Atau aku cariin? Oh nggak usah, aku cariin. Itu metodenya. Kenapa lihat ustadz kadang-kadang adem ayem aja. Ada juga yang nggak adem ayem, nggak tahu caranya. Kenapa adem ayem? Itu bukan karena uangnya. Ada juga sih karena uangnya, tapi bukan itu saja. 3 hal yang perlu dikenyangkan dulu. Kenyangkan ilmunya, kenyangkan perutnya, kenyangkan bawah perutnya. Udah, itu tipsnya gue kasih tahu. Terus jangan kasih nomor. Nomor 1, nomor 2, kamu yang pertama, dia yang kedua. Jangan, sama aja kalian. Adik kakak lah kalian. Aduh, gitu aja. Kalau jelaskan ini itu nggak akan mengerti perempuan. Ini sunnah Rasul. Seorang laki-laki boleh 1, 2, 3, 4. Nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti. Nanti yang satu ribut sama sini, yang ini ribut sama itu. Itu udah pasti. Poligami enak cuman waktu tidur aja, ganti-ganti. Yang lain nggak enak. Rusuh. Di sana komplain, di sini komplain. Pusing sendiri. Kalau nggak mau ribet nggak, jangan. Tapi kalau nemu orang yang tepat, bagus. Itu caranya. Bukan kemampuan, udah punya harta, punya mobil ini itu. Nggak cukup itu. Abang bisa aja ya kasihan cewek. Kok kasihan? Mungkin kalian ya kasihan. Kalau saya enggak, kenapa? Justru kalau saya tidak poligami, kasihan ceweknya. Kenapa kasihan? Dia berharap bisa berumah tangga dengan saya. Dia juga berharap bisa berumah tangga dengan saya. Dia juga berharap bisa berumah tangga dengan saya. Kalau saya memilih di antara salah satunya, ada dong yang kecewa. Ada dong yang sakit hati. Ya udah. Nggak terima semua. Mana Satria Arjuna? Jangan dibocorin. Jangan bocorin ke sana ya. Malah diusulkan lagi. Aku lebih baik di poligami daripada dikhianati. Yang kedua, yang pertama ngomongnya gimana? Aku lebih baik nggak tahu kamu punya wanita lain daripada poligami. Tuh. Tapi dijelaskan sehingga tidak paham juga sampai hari ini yang satu. Yang satu sampai hari ini nggak paham-paham. Nggak paham-paham. Tapi bertiga akur. Bertiga akur. Kalau sama saya nggak akur-akur. Saya jelaskan lagi. Aku nggak bisa terima. Aku ini seperti angsa. Pingin pasanganku seperti angsa yang setia sampai mati katanya.
sisipkan candaan. Masa laki-laki yang baik seperti aku, kamu serakah cuman untuk kamu sendiri. Berbagilah dengan yang lain. Walaupun habis itu kita babak belur, nggak apa-apa. Ya. Ini contoh nih, bukan curhat, contoh. Lagian mana ada yang mau sama TJ? Boro-boro poligami ya kan? Udah dekil, jelek, tampan juga sih. Emang kalau nggak puas tersiksa juga ya bang? Nah, tergantung orangnya. Kalau orangnya sifatnya qanaah, menerima apa adanya, dia nggak akan tersiksa karena dia bersyukur. Tapi ada orang yang dia tidak bisa menerima, yang penting aku puas. Kalau dia nggak bisa bikin aku jalan segitiga, jalan udah segitiga jalan, berarti nggak puas. Ada orang, ini jerawat nih, gue kasih contoh yang sederhana aja lah ya, yang tidak dolar kuning nih. Ada orang ada jerawat nih, ada yang nggak bisa lihat jerawatnya, sehingga dia harus mencet sampai keluar semua. Ada orang yang cuman dipegang-pegang aja, nanti juga sembuh sendiri. Tuh, manusia beda-beda. Ya, manusia beda-beda. Pokoknya kalau nggak keluar ini nanah, ada orang yang sampai keluar nanah udah puas dia. Ada orang sampai keluar nanah harus keluar darah, udah keluar darah, puas dia. Ada orang sampai harus keluar air lagi, udah keluar nanah, keluar darah, keluar air lagi, baru puas dia. Walaupun sampai hitam-hitam nih pinggirnya, sampai lecet-lecet nih mukanya, bopeng-bopeng kayak muka gua. Nah, sedangkan gua adalah tipe orang yang nggak bisa lihat jerawat. Jangankan di muka gua sendiri, di muka orang gua minta pencet. Lagi serius nih ngobrol sama klien kan, bang ada jerawat bang. Mana ini? Oh iya sakit nih. Ini sini gua pencet. Padahal baru kenal. Gua nggak bisa lihat. Penasaran gua nih kalau belum kepencet nih, penasaran. Makanya kalau orang bisulan ketemu sama gua parah itu. Pegang. Operasi, pegang, operasi. Gua paling senang lihat bisul orang itu keluar nanah, itu senang sekali gua tuh. Senang, puas, gimana rasanya, gitu. Paham maksud saya kan? Paham. Pokoknya kalau udah lihat bisul orang, gua penasaran tuh, langsung psikopat gua itu muncul tuh, jiwa psikopat gua. Mana caranya ini? Ini harus dipencet nih. Harus dipencet nih. Puas kamu. Cet nih. Woi. Sergap dia. Pegangin biar gua yang pencet. Itu sampai terbang gitu, sampai meringis orang yang kena pencet itu. Udah enakan kan? Iya, udah enak, tapi sakit katanya. Ya iyalah, ntar juga sembuh, udah keluar itu nanah. Sampai puas segitu gue bikin. Itu ya ikhwan, TJ begitu, penasaran kalau lihat. Sekarang kan lihat muka si Bahar banyak benjol-benjol, pingin ketemu, jadi pingin tabayun gue sama dia. Kemarin kan gue kagak penting lah. Pas gue lihat jerawat benjol-benjol di sini, pingin ketemu gue sama Bahar. Minimal biar mencet jerawat cucu Nabi. Gue sampai mikir gitu ya ikhwan. Gue nggak mikir ketemu sama Bahar duel, ketemu sama Bahar debat, diskusi, enggak. Cuman pingin mencet jerawat dia aja. Pingin tabayun, mencet jerawat dia aja. Agak lain memang TJ kan? Agak lain. Aduh. Jangankan muka orang lain, muka mertua gue aja gue minta pencet itu jerawat. Apalagi kalian. Kalau ketemu sama TJ, makanya kalau ketemu sama TJ jerawat jangan dibiarin ya. Kalau nggak mau dipencet tutup aja pakai koyo kek, pakai plester kek. Pokoknya kalau gua melihat ini banyak nganggur-nganggur, nggak pernah muncrat, gua muncratin. Nggak bisa lihat gua yang nganggur-nganggur gitu. Paham ya? Paham.
jangan disalahartikan. Nggak semua benjolan gua pingin mencet, enggak juga. Nah, itu ada adabnya, ada. Nah, ini maksudnya yang benjolannya kayak jerawat gitu, bisul. Nah, kalau yang benjol-benjol nggak semuanya gue pingin bawaannya pingin mencet, enggak. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anak, nggak pingin mencet gue, nggak penasaran gue itu. Itu jiwa manusiawi saya muncul itu. Tapi kalau udah lihat jerawat, itu psikopat gue muncul tuh. Pokoknya kalau belum hilang itu benjolan itu, belum pulang gue, belum pulang. Udah habis pembahasan baru bahas jerawat. Tuh ngomong-ngomong jerawatnya gede banget tuh. Tuh kalau nggak dipencet, kasihan tuh mubazir gue bilang. Mubazir gimana, sakit nih bang? Coba lihat, ini sakit nih, sakit nih, sakit. Udah langsung geram gue. Gue pencet. Aduh, tuh kan. Baru puas gue. Izin ya mau pulang dulu. Kalau nggak penasaran sampai lusa. Kalau mati jadi hantu. Gentayangan gue, mana jerawatmu? Mana jerawatmu? Gitu ya ikhwan. Jadi kalau kalian punya bisul, punya jerawat, jangan ketemu sama TJ. Tapi kalau benjelan yang nggak ada nanah, apa misalnya kayak tumor apa, gue nggak penasaran tuh. Nggak bisa, bahaya tuh. Alhamdulillah. Ya. Ini sekarang gue kalau lihat si Bahar jerawatan kayak gitu pingin mencet. Makanya muka gue hitam semua nih, nggak bisa nih. Nggak bisa. Pertama gini. Jangan dipencet, aku hitam. Woi. Kepegang lagi kan. Nanti hitam. Oh ini udah mateng nih. Jangan, nanti takut ada bekas jerawatnya. Ngapain urusan bekas, nanti diobati. Red, gua pencet. Habis cerot baru nyesal. Lah, ngapain gua pencet ya? Ini kan berbekas. Itu kira-kira begitu. Begitu ya kawan. Ini bekas jerawat semua, keluar naga. Keluar naga nih. Jangan ngaku-ngaku sakti depan gua. Kalau belum mencet jerawat keluar naga. Ini air bocor, Mat. Gitu ya kawan. Ya. Lepas dia lagi punya kaki tu. Iya. Ntar lagi asar di sini. Hah? Jadi gitu, poligami gitu. Jangan asal poligami, yang di rumah aja nggak becus lo urus, mau poligami. Ya. Aha. Apa lagi? Jack. Oh biar dulu. Jaga saya ambil. Nah cukup live kita udah 2 jam lebih. Kembali kita dukung tesis Kiai Imad, bukan dukung mimpi. Mimpi jadikan sebagai motivasi aja udah. Ya. Nah, cukup ya. Belum. Nah, gitu. Pokoknya jangan ada lagi benjolan. Makanya TJ kalau ngomong suka lepas gitu. Gua nggak mau nahan-nahan. Gua mau cerot gitu. Biar gua puas. Masalah urusan nanti. Nggak bisa gua mendam-mendam gitu. Memang ada sih yang sifatnya rahasia, nggak boleh. Itu harus kita bagi. Mana yang benjolan jerawat, mana yang benjolan kanker, tumor itu jangan dipencet. Maka harus milih-milih. Kalau udah lihat jerawat menganga ini,
Udah bulatannya udah, dia bilang, seolah-olah bilang ke saya, pencet aku dong, ayo dong, pencet dong, senggol dong katanya. Jadi kasihan kalau gua anggurin itu. Ya, agak lain memang kalau masalah itu TJ. Kalian tahu apa yang gua tonton, paling sering gua tonton itu di riwayat tontonan gua tuh? Orang mencet jerawat gitu. Konten-konten mencet jerawat itu paling banyak gua tonton tuh. Sampai mulut gua puas sekali ketika habis keluar semua itu. Itu nggak gua cepetin, nggak gua skip iklannya, pokoknya gua nonton dari awal. Menikmati sekali tuh. Makanya kalau melihat jerawat-jerawat yang mengganggu ini, ngaku-ngaku sebagai cucu padahal jerawat, parasit nih, gua pencet nih, berapa kali gua tuh. Ya, itu. Makanya semua gua bersihin. Motor gitu juga knalpotnya. Orang kan nggak nyuci knalpot, nggak dicuci dalam. Gua cuci. Tangan hitam, gue cuci itu, gue bersihin. Kalau belum kilat di dalam, belum gue lepasin tuh. Gak ada kerjaan kalau orang-orang bilang. Motor, gue pretelin, mana nih, congkel, tap patah. Ini lagi. Gak ada kerjaan. Makanya kalau dibilang sama budak, gue ini pengangguran, betul. Pokoknya gue permak semua. Ini baru datang 2 hari, udah habis gue bongkar nih semua. Penasaran ya kawan. Semua gue bongkar nih. Habis nih gue bongkar nih. Aduh. Paham maksud saya? Paham. Jadi saya paling suka bongkar-bongkar itu, paling suka. Pencet, bongkar, paling suka tuh. Kadang-kadang untuk melatih diri, kadang-kadang ketika kita sudah tahu isi di dalam akan menimbulkan kebosanan, ketidaksukaan. Nah, disitulah kita melatih diri kita untuk tidak gampang bosan. Ketika kita sudah tahu isi di dalam semuanya, berarti selama ini kita betul-betul cinta sama ini. Bukan penasaran doang. Gua udah tahu seluk-beluk di dalamnya seperti apa. Makin cinta gua sama ini. Ini siapapun yang minta, gua nggak ngasih. Dan ini sampai kapanpun akan gua simpan. Begitu. Produk yang udah ada sama gua nggak gua jual. Itu handphone dari zaman Firaun masih ada di rumah, masih bisa pakai. Siapapun yang minta, gua nggak ada HP nih, pakailah yang ini, jangan. Kalau mau beli lain aja nih, duit. Yang itu jangan pakai. Itu satu rak itu handphone gue simpan semua yang dari zaman Firaun dulu, yang tombolnya udah mulus, udah nggak ada tulisan lagi yang zaman dulu punya tuh. Kita tiap malam kita sampai licin itu tombolnya udah nggak ada huruf lagi, masih gue simpan. Yang Ericsson lah, yang Motorola lah, yang Siemens lah dulu, masih ada itu. Siemens yang kayak dildo, boneka dildo juga ada tuh di rumah. Evercross nggak ada gue itu. Evercross, Nexian nggak ada gue. Punya adik gue ada. Itu gue simpan semua. Rapi. Itu ada nanti setahun sekali atau 2 tahun sekali gue bersihin semua. Semua bersihin. Semua taruh lagi. Gitu. Kalau udah beli gue jarang sekali jual. Saya suka begitu-begitu aja, padahal nggak kepake. Mubazir kata orang. Udah memang begitu, gue suka ngoleksi. Itu ya. Makanya ketika
kamu sudah tahu seluk-beluk ini itu di dalam, seharusnya kita makin cinta sama ini. Jangan penasaran doang. Udah selesai penasaran, udah dulu dikejar mati-matian agar bisa dapat. Pas sudah dapat, udah tahu isi di dalamnya semua, lu terlantarin. Seharusnya ketika kita udah tahu, semakin kita cinta, semakin kita merasa memiliki, semakin kita sayang. Udah hilang nanti baru terasa. Ya jangan gitu. Hari ini bersyukur, memang begitu. Dalam hukum ekonomi juga begitu. Suatu barang kalau sudah dimiliki akan berkurang nilainya. Jangan begitu kita. Harus kita buat sebagai aset. Nilainya akan bertambah. Cinta kita akan semakin bertambah. Ya, mau si Aisyah ke, mau siapa ke, yang penting kok si Aisyah ini kan korek, mancis. Pokoknya kalau udah tahu isinya, seharusnya semakin, oh ini kekurangan dia, kita lengkapi di situ. Mau kalun kayak kita lengkapi di situ. Gitu ya. Makanya saking sayangnya saya sama ini, sehingga saya harus punya yang satu lagi, supaya ini nggak kerja terus, nggak kecapean terus. Saya bilang, kamu kan sesuatu yang sangat aku sayangi, sesuatu yang sangat aku sukai selama ini, kuburu di mana-mana, sampai aku ribut sama orang lain gara-gara memperebutkan ini. Kamu sekarang sudah kumiliki, nggak mungkinlah aku pakai terus. Mikirlah, ya. Aku cari satu lagi bukan untuk menyaingimu, tetapi untuk kamu bisa bernafas lega. Gitu. Dengan adanya satu lagi, dengan adanya madu, ini akan semakin manis ya ikhwan. Bukan berarti aku untuk melupakanmu, bukan. Karena punya yang baru, bukan. Dengan punya yang baru, bertambah-tambahlah rasa cintaku padamu gitu. Ngomong sama yang ini, ngomong sama yang itu juga. Dengan adanya kamu, luar biasa. Kamu luar biasa pokoknya. Gitu nih, buat keluarga kamu ya. Tapi jangan ngasih tahu ke yang itu, gua ngasih ini. Nanti ngomong yang di sana sama yang di sana. Nih gua kasih buat keluarga kamu, buat kamu juga. Tapi jangan ngomong yang itu ya. Jadi kesannya ini spesial, memang spesial. Justru karena spesial lah kita ngomong seperti itu. Kalau bukan yang spesial nggak mungkin ngomong seperti itu. Nih, kamu gua kasih minyak ini ya. Kamu jangan ngomong sama korek yang itu ya. Nanti dia cemburu, nanti dia merasa iri. Padahal minyaknya sama, nanti bawa minyak ini ke sana. Nah, kamu pakai minyak ini ya. Jangan bilang sama itu. Ini cuman buat kamu doang kok minyak ini gitu. Itu trik ya. Gua nggak pernah ngasih ke siapapun minyak ini khusus buat kamu nih. Nanti pas mereka berhadap-hadapan, aku juga dikasih ini, berarti Masya Allah adil ya. Ngomong enak. Gitu ya ikhwan, untuk menyenangkan, membahagiakan. Jangan kamu kasih ini ya, jangan bilang-bilang sana nggak kasih. Beneran kita nggak ngasih ke sana juga nggak boleh. Nanti pas ketemu, kamu dikasih nggak ini? Aku dikasih loh, aku kok enggak. Berarti langsung seperti sinetron ngomong dalam hati. Awas kamu ya, kamu ngituin aku. Jangan kasih dua-duanya. Adil itu sesuai kebutuhan. Yang gemuk pakaiannya yang longgar, yang besar. Yang kurus pakaiannya yang pas juga. Jangan, ini biar adil, yang gemuk gua beli L atau XL, yang kurus juga beli XL. Bukan adil itu namanya. Itu bodoh namanya. Paham ya maksud saya? Itu berlaku untuk siapapun gitu. Untuk anak kayak untuk siapa kayak sesuai kebutuhan. Harus adil.
harus ditimbang. Kalau yang ini ukuran XL, ini pun XL. Mending bisa pakai karena besar. Kalau kecil, yang ini S, yang itu double XL. Gimana mau makainya? Itulah konsep keadilan ya ikhwan. Sesuai dengan kebutuhan, keinginan beda lagi. Pingin punya sendal, udah ada sendal. Pingin punya sepeda, udah punya sepeda. Pingin punya motor, udah punya motor. Pingin punya mobil, punya mobil. Pingin punya pesawat, punya pesawat. Pingin punya Apollo, punya Apollo. Nggak akan selesai-selesai. Ya, seperti itu. Oke, ya sudah. Saya izin pamit dulu. Nih Teh Yuli udah berangkat. Kesepian saya. Doain ya, mudah-mudahan Teh Yuli sehat di sana, teh-teh yang lain juga sehat semua. Nah, biar bisa ngeteh lagi kita. Makanya ngomongnya kayak gini. Ya. Mudah-mudahan Teh Yuli bisa kelar kuliahnya di tahun ini. Nggak sampai nunggu tahun depan lagi untuk melanjutkan aktivitas kita. Ya. Doain. Amin. Amin, amin kan. Ntar lagi Teh Yuli udah kelar sekolahnya. Udah tua pun masih sekolah ya. Yang namanya juga nuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Tapi kebanyakan bekas orang. Lebih bagus bekas orang daripada bekas hantu, bekas monyet. Bekas orang nggak apa-apa. Yang penting original. Buat apa yang baru tapi join sama orang? Bagus mana? Bekas orang atau baru join sama orang? Jangan gitu bang, jangan berkecil hati. Lu dapat bini bekas orang, gak apa-apa. Daripada lu punya bini, join sama orang. Kayak centong pesta. Centong pesta tahu centong pesta? Siapapun bisa pakai. Gilir. Sakit ya ikhwan. Nah, paham maksud saya? Paham. Ya. Bekas tapi berkualitas. Kargo punya. Apalagi cuman bekas cuman seperti baru. Memang pernah dipakai, yang pakai hemat, mungkin kecil ya kan. Pas nyampe di kita, di tangan kita, emang nggak pernah dipakai ya? Sering, tapi kok nggak ada ini? Kecil, ya kan? Bekas orang pecah di kita biasanya. Pas kita ambil dari orang lain masih baru, sampai di kita hancur. Orang dipakai seperti nggak dipakai, saking hemat, minimalis. Kamu janda? Iya. Tapi kok kayak rasa perawan? Gitu deh. Gitu. Oh ya, nggak usah dilanjut lagi, nggak usah ditanyain lagi seberapa ukuran dia dulu. Ini nggak usah itu. Kamu perawan? Iya. Kok gitu?
Itu lebih bahaya. Judul perawan. Tapi harus dipasak. Kalau enggak longgar. Nah, lebih bahaya yang itu. Shh. Paham? Oke, mari kita jaga hati kita, pikiran kita, kemaluan kita. Jangan gampang diobral ke sana kemari. Nah, jangan sampah pun kita masukin atau dimasukin. Jaga-jaga. Itu sejatinya kita sebagai manusia yang memiliki kepala paling tinggi di antara bagian lain di tubuh kita. Yang di dalamnya ada akal. Nah, untuk kita pakai. Jangan nafsu terus dikedepankan. Nafsu jangan dibunuh. Nafsu itu dikendalikan. Kalau dibunuh nanti nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau apa-apa lagi. Udah nggak ada nafsu. Jangan dibunuh ya, tapi dikendalikan, dikontrol. Pakai R. Dikontrol. Oke, terima kasih teman-teman. Saya bahas cuman masalah mimpi aja sedikit tadi, saya bahas yang lain. Ya, paling tidak kita sharing-sharing biar terasa lebih dekat. Ya. Bukan berarti saya tidak percaya dengan ini, dengan itu. Saya hanya mengatakan, sekarang yang lagi kita lawan adalah halu. Jangan sampai kita pun ngikut-ngikut halu walaupun bukan halu. Misal, takut itu dijadikan senjata oleh lawan sehingga teralihkan fokus. Sekarang umat banyak yang percaya dengan tesis Kiai Imad. Banyak bukan berarti semua. Saya katakan banyak, bukan berarti semua. Walaupun di framing sebagai ini cuma rame di medsos, tapi di dunia nyata bagi mereka itu nggak rame. Buktinya mereka kewalahan sampai detik ini belum ada klarifikasi ataupun penjelasan dari pihak Robitoh. Dan saya sangat yakin surat Kiai Imad itu tidak akan ditanggapi karena mereka tidak punya data dan bukti. Itu kita fokus terhadap tesis Kiai Imad yang ilmiah. Itu kita jadikan sebagai khazanah ilmu supaya bertambah ilmu buat kita. Jadi kalau yang ceritanya sifatnya tidak bisa dibuktikan dengan data, tahan dulu ya ikhwan. Itu jadikan sebagai motivasi, jadikan sebagai petunjuk, kemudian dituangkan data yang punya referensi, jadi referensi buat kita semua. Faham ya? Faham. Jadi bukan ini, saya nggak mau kalau cerita-cerita udah halu sana halu sini udah capek kita semua nih. Kita keluarkan masyarakat dari hal yang seperti itu, dari doktrin-doktrin. Oh, kalau kamu nggak percaya berarti kamu nggak percaya wali. Nggak usah gitu lagi. Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka cerita mimpi, kita cerita mimpi. Akhirnya mimpi kita semua, tidurlah semua. Fokus. Jangan kemana-mana dulu. Karena kita berpegang di situ. Kalau misalnya, tesisnya nggak benar bisa dibantah oleh Robitoh, kita nggak akan menolak kebenaran itu. Bukan karena sentimen, bukan karena dendam, bukan karena benci kita. Kita pencari kebenaran, bukan pencari kesalahan. Kalau nyari kesalahan, yang dapatnya kesalahan dulu. Dan kita juga salah. Kalau nyari kebenaran, kesalahan yang selama ini kita perbuat, setelah kita menemukan kebenarannya, setidaknya kita terhindarkan dari kesalahan yang selama ini. Percayainya ya ikhwan. Tolong ya, diperhatikan. Itu. Saya izin pamit dulu, mikrofonnya tidak bersahabat nih, udah habis, udah low band. Saya mau ngomong 6 jam lagi masih sanggup, cuman pun udah azan asar nih. Saya izin pamit dulu ya. Fokus tesis Kiai Imad, jangan kemana-mana.
Itu aja kita fokus, jangan kemana-mana dulu. Kalau terlalu banyak, ini begini, itu begitu, nanti ngawur semua jadinya. Nah, jadi fokus kita jadi teralihkan. Jangan sampai masuk celah pengalihan isu. Kan? Jangan kita pula yang nyodorin untuk dialihkan ke yang lain. Jangan, fokus tuh dulu titik itu. Tesis Kiai Imad. Tuh, fokus. Jadi kalau kita yang awam pun kita mau disalahkan, ya kita punya itu tesis Kiai Imad yang kita lihat. Landasan kita bernarasi seperti ini berdasarkan itu. Kita nunggu penjelasan dari kalian. Ya. Tunggu jawaban dari Robito. Entah kapan saja kita tunggu kalau kita masih hidup. Satu kiamat kita nggak tahu ya. Satu hari sebelum kiamat nggak tahu. Oke, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.